Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kamu Tia. Selamat sore. Ini sudah maghrib. Iya benar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Sehat, alhamdulillah. Baiklah, jadi di kesempatan kali ini sebelumnya kami berterima kasih karena kamu Tia sudah menyempatkan waktu untuk mengisi waktu apa ya? Waktu di Zoom kali ini. Nah, baiklah di kesempatan kali ini saya Sumenur Syahida dan rekan saya kami mahasiswi dari Institut Taskia Bogor mau dengan jurusan manajemen bisnis syariah akan mensosialisasikan aplikasi APIK yaitu laporan keuangan. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan apa manfaat dari aplikasi APIK ini karena pada umumnya aplikasi laporan keuangan itu di APIK ini bisa membantu dalam pencatatan transaksi. Nah, untuk menganalisis keuangan juga penyajian data dengan cara yang efisien dan akurat. Jadi sudah tidak ada memakai manual-manual lagi gitu. Untuk manfaatnya itu bisa meningkatkan produktivitas dan pemantauan keuangan secara real time. Nah, juga bisa memudahkan si pengusaha ini untuk pengambilan keputusan dalam berbisnis. Nah, kami akan memberikan sedikit sosialisasi bagaimana cara menggunakan aplikasi si APIK ini. Saya sudah Kak. Nah, baik. Sebelumnya kakak ini dari apa ya? Jualannya di bidang apa ya Kak? Pakaian, makanan atau jasa atau apa? Fashion Kak. Nah di sini kita sebelumnya kakak udah pernah pakai aplikasi lain belum Kak untuk laporan keuangan? Untuk laporan keuangan Kak masih manual Kak. Oh masih. Nah di sini kan kita mau sosialisasi si APIK. Nah di sini tuh kita di sini kan ada beranda ya Kak ya. Ada data, transaksi, laporan, pengaturan kan ya Kak. Nah di sini tuh kalau di data itu buat data barang, data satuan, sama data kategori barang. Masih banyak juga kok kalau diisi APIK kan. Nah untuk di transaksi itu ada dibagi dua, ada penerimaan sama pengeluaran. Nah kalau penerimaan itu pemasukan dari si perusahaan ini punya kakak ini. Nah untuk pengeluarannya itu buat pengeluaran barang-barang apa aja yang kakak keluarin buat usaha. Nah kalau di laporan itu di sini ada banyak Kak, ada laporan posisi keuangan. Nah kalau laporan posisi keuangan itu kayak laporan kita data laporan barang-barang kita yang udah di semuanya disaluri. Nah di sini ada laporan rincian, laporan laba rugi dan saldo laba. Di sini laporan arus kas. Nah jadi kita pertama masuk ke data barang dulu. Nah di sini kita masuknya ke data barang ya Kak, bukan data satuan atau yang lainnya. Langkah pertamanya data barang. Langkah pertamanya data barang. Nah di sini kita pencet data barang. Nah pertama itu kan di sini ada nama, kategori, satuan, harga beli, sama harga jual, sama stok. Nah kan punya kakak ini kan kategori fashion ya Kak. Kan berarti di sini kategorinya fashion. Satuan di sini maksudnya harga yang terjual produk kakak berapa. Di sini harga belinya itu maksudnya harga beli si barang kakak yang dibeli harganya, tapi harga satuannya. Nah kalau di sini harga jual, harga baju barang kakak yang dijual, Jadi harga jualnya. benar.
Jadi contohnya kakak beli baju di tempat sebelumnya itu harganya 50. Nah, di harga jualnya jadi 75. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini stok Ya, stok kategori ininya jualan. Sekarang kita nambah. Jadi kita masuk di untuk masukkan data fashionnya kakak gitu. Pertama kita masuk ke klik tambah ini. Nah, pertama di sini ada nama barang yang terjual. Nama barang yang terjual. Kakak itu di usaha fashion kakak jualan baju doang, gamis doang, atau ada yang lain-lain juga? Kerudung mungkin. Kerudung, ya. Ada jilbab, ada kerudung sholat, ada gamis juga. Oh, berarti belum. Misalnya kerudung ya kak ya. Dan di sini kita masukin nama barangnya. Kerudung. Mukena nggak sih? Nah, di sini untuk kategori barangnya itu ini kita belum masukin kategori yang dijual nih kakak. Iya. Harusnya ada. Enggak, harusnya emang udah masuk dulu. Iya, emang dari ya. Iya. Ini kita udah Semua barang. Nah, gara-gara belum ada kategori barangnya, jadi kita lewatin dulu. Nah, satuan barangnya itu di sini tuh kalau kilogram berarti barang atau enggak ya. Ini literan, meteran. Nah, di sini pieces. Nah, kan kalau untuk barang kan pieces ya kayak. Jadi kita milihnya yang pieces. Nah, sebelumnya harga beli satuan untuk mukena kakak berapa ya kak? 90.000 kak. 90.000. Nah, di sini untuk kakak harga jualnya berapa ya kak? Harga jualnya berarti 10% aja, jadi 100.000. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita langsung simpan kak. kategori. Aduh, Kategorinya ditambahin dulu. Kerudung. Bukan. Simpan. Ya, itu simpan. Nah, terus kita milih yang mukena ya kak. Nah, seperti ini kak. Jadi langsung ke data gitu. Nama barang. produknya, Nama barang. oh ya, nama barang, kategorinya, satuannya pieces, harga beli 90.000 dan harga jualnya 100.000. Nah, di sini stoknya belum dimasukin ya kak. Nah, terus nah, Laporan kategori. Jadi sekarang kita masuk ke Nah, sekarang jadi kita masuk ke bagian laporan ya kan. Nah, di laporannya ini kita milihnya laporan posisi keuangan. Nah, di sini tuh maksudnya laporan posisi keuangan itu di bulan apa? Di bulan apa? Dipilih dulu bulan apa, tahun berapa. 2024 ya. 2024 Januari ada. Nah, habis itu nanti kalau udah kita masukin tanggal dan tahun dan bulannya, kita tampilkan. Nah, nanti posisinya bakalan seperti ini ya kak.
Jadi di sini tuh ada posisi laporan keuangannya dibagi jadi ada 3. Itu kayak aset. Nah di aset itu kayak ada kas, tabungan, deposit, piutang usaha, aset tetap. Nah terus di sini ada kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu kayak utang bank. Kalau misal kakak ada utang bank, nanti dimasukin ke data yang di utang banknya. Terus sama ada modal. Nah di modal ini Iya, keuntungan dan saldo awal laporan awal keuangan. Pokok modal usaha, uang yang kita buat modal. itu neraca. Ya, neraca. Nah seperti itu kak. Di laporan rincian itu kita bisa melihat rincian kas yang masuk berapa, sama kak pilih juga masuknya ini. Nah kan kita belum masukin ya tadi kak, buat apa namanya laporan rincian di uang kasnya. Uang kas itu nanti kan dimasukin di Nah jadi di laporan rincian itu langsung data-datanya langsung kepisah gitu kak, yang buat kas untuk giro-giro, tabungan seperti itu. Jadi udah digital. udah langsung gitu kak ke datanya. Beda satuan. Jadi kita ngasih taunya yang kayak untuk cara membaca dan transaksi udah. Nah di sini transaksi penjualan. Penjualan barang tunai. Nah di sini kalau penjualan barang tunai itu pertama kayak pilih nama pelanggannya siapa, terus dia metodenya kan di sini pakai yang tunai ya kak. Jadi di sini metode ada pilihannya, ada yang bisa tunai, transfer sama giro. Terus tanggal transaksinya tuh kapan, si pembelinya yang beli ini, terus tinggal masukin pilih barang. Misalnya beli mukena 1, nah tambah. Nah di sini pelanggan. Nah di sini tuh buat nama pelanggannya gitu loh kan. Nah habis itu langsung simpan. Tapi kalau mau ada catatannya juga itu terserah kakak. Terus habis itu baru simpan. Kan tadi kakaknya Kak Aulianya sudah menjelaskan tentang bagaimana mengisi laporan posisi keuangan atau biasa disebut kalau di akuntansi itu neraca. Nah, habis itu cara laporan laba rugi dan saldo laba juga untuk keuntungannya juga seperti apa dan bagaimana. Nah, sekarang kita masuk di laporan arus kas. Untuk laporan arus kas itu kalau dalam akuntansi itu penting banget karena ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana cara kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai gitu. Yang akan ada kewajiban, ada apa ya tadi? Ada modal. Jadi kita ada gambaran ini di dalam perusahaan ini butuh apa-apa aja dalam laporan kasnya. Nah, jadi yang pertama itu kan seperti yang ini ya.
kita nentuin juga dulu tahunnya, habis itu bulannya juga di bulan Januari. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, nanti di sini gunanya arus kas ini dia bisa ngasih tahu kalau di bulan Januari 2024 itu ada kenaikan atau penurunan kas, dan beberapa juga setoran kasnya, setoran awal dan akhir kasnya berapa aja. Pokoknya laporan bagaimana arus kas dalam perusahaan itu. Nah, kurang lebih seperti ini, kan masih nol semua ya Kak, karena emang belum ada pemasukan dan pengeluarannya, jadi masih nol. Menurut saya pribadi ya, aplikasi ini sangat menguntungkan kita para pebisnis pemula karena sangat memudahkan kita untuk mengevaluasi juga meningkatkan bisnis kita para bisnis pemula gitu. Adapun paparan dari kakak Aulia juga kakak Sumaya juga sangat bagus. Alhamdulillah saya bisa mengerti. Dan saya rasa ini aplikasi yang sangat dibutuhkan untuk para pebisnis pemula. Seperti itu. Baik. Jadi kira-kira kakak tertarik nggak buat memakai aplikasi Siapik ini dalam perusahaan kakak, usaha kakak? Insya Allah mungkin kedepannya saya akan coba ya Kak pakai, karena sebetulnya juga ini yang selama ini jadi kendala dalam usaha kami, karena catatan dari itu masih tidak rapi seperti itu. Jadi mungkin aplikasi ini ya kita sangat butuhkan, mungkin kedepannya insya Allah kita melihat. Baiklah kamu Cia, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti meetnya kita. Semoga sosialisasi kami tentang aplikasi Siapik ini bisa sangat bermanfaat untuk perusahaan kakak dan bisa sukses untuk usaha kakak juga. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelumnya bisa untuk foto dulu kali ya Kak ya? Untuk dokumentasi. Baik. Tanya lagi. Iya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kamu Tia. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Semoga bisa dilancarkan ya Kak. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan matikan. Oke, udah nih.